Benar Tuhan. Saudara, tapi anak-anak itu, tidak pantas melemparkan roti yang disediakan bagi anak-anak, melemparkannya kepada anjing. Tapi anjing itu Tuhan makan dari meja, jatuh remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Gak apa-apa Tuhan. Remah-remah gak apa-apa. Berapa kali dia tersakiti, saudara? Coba saudara baca di cerita ini. Berapa kali ibu itu tersakiti? Anaknya sakit, ketemu dengan orang-orang, ketemu dengan murid-murid. Diabaikan Tuhan Yesus. Tuhan bilang, saya diutus kepada domba yang hilang dari rumah Israel, bukan engkau. Lalu ketika dia sujud pada Tuhan, Tuhan bilang tidak pantas memberi roti kepada anjing-anjing. Berapa kali dia tersakiti, saudara? Tetapi dia memilih disakiti oleh Tuhan. Asal anaknya sembuh. Saya tidak apa-apa Tuhan, saya sakit. Yang penting anak saya sembuh. Tidak apa-apa Tuhan, saya menderita selama 9 bulan. 9 bulan lebih. Tidak apa-apa saya menderita. Yang penting anak saya lahir dengan sehat. Itulah pengorbanan ibu-ibu kan? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa saya susah. Tidak apa-apa. Yang penting anak saya bahagia. Tidak apa-apa saya kerja siang malam. Tidak apa-apa saya membanting tulang. Tidak apa-apa saya bekerja membersihkan piring yang selesai dia makan, dia cuma taruh begitu aja, lalu dia pergi. Baju dia cuma taruh begitu, lalu dia pergi. Sisir dia taruh di situ, sepatunya dia taruh di situ. Tidak apa-apa Tuhan. Saya mau dia bahagia dalam hidupnya. Bukankah itu hati ibu-ibu yang ada di sini hari ini? Tidak apa-apa. Ketika dia tersakiti, dia bilang pada Tuhan, benar Tuhan, apapun yang engkau katakan selalu benar. Perempuan ini lebih mengerti firman Tuhan daripada ahli-ahli Taurat. Orang-orang Farisi. Mereka tidak pernah mengatakan kepada Tuhan, benar Tuhan. Iya benar? Saudara berapa kali mengatakan pada Tuhan, benar Tuhan? Berapa kali? Pernah? Pernahkah menghadapi satu masalah dan kita bilang pada Tuhan, benar Tuhan, engkau ada di sini sekarang. Benar Tuhan. Kalau kita menghadapi masalah, ada kesalahan lalu Tuhan membuat kita menderita, kita akan bilang benar Tuhan, saya harus menderita. Saya harus menanggung ini karena saya memang salah. Perempuan ini tidak dicatat sebagai orang yang bersalah. Tapi dia dicatat lebih daripada orang bersalah, yaitu orang kafir. Boleh belajar begitu saudara? Kita mau bilang pada Tuhan, benar Tuhan. Apapun yang sedang saya alami sekarang, benar Tuhan yang kau katakan. Tapi saya mau tetap ada di kaki Tuhan. Sekalipun saya tidak menerima apa-apa, berada di kaki Tuhan saja sudah cukup. Berada di kakimu saja sudah cukup Tuhan. Apapun yang kau mengatakan, karena Tuhan belum berkata apa-apa padanya. Ketika dia bilang benar Tuhan. Dia mungkin tidak dilihat oleh Tuhan. Tapi dia bilang benar Tuhan. Apa yang kau katakan itu benar Tuhan. Firman-Mu, kita selalu bilang firman-Mu ya dan amin. Tapi kalau ada masalah dikit, masih ingat ya dan amin? Sakit hati kan, saudara kalau disakiti orang kan? Sakit hati kan kalau saudara disakiti orang kan? Pernah nggak saudara sakit hati karena saudara seiman saudara disakiti orang? Itu. Terserah Tuhan. Mau bilang anjing-anjing atau mau bilang apa? Satu waktu di ujung penderitaan kita, ada kata Tuhan seperti ini. Hai ibu, besar imanmu. Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Masalah-masalah, hambatan-hambatan, penderitaan, kesakitan, kesedihan, luka yang dalam. Semua yang ada padanya. Bahkan ketika berada di kaki Tuhan, lukanya masih ada. Ketika dia bicara dengan Tuhan dalam permohonan yang menghibah-hibah itu, lukanya masih ada dan sangat sakit. Tapi Tuhan tetap Tuhan. Tuhan bukan Tuhan yang menolak umatnya. Sekalipun itu orang kafir. Tuhan bukan Tuhan yang mengabaikan saudara. Tuhan bukan Tuhan yang tidak melihat pergumulanmu. Kalau engkau sakit, engkau ada di kaki Tuhan. Kalau engkau menderita, engkau ada di kaki Tuhan. Tuhan melihat engkau. Dan dia bilang pada ibu itu, besar imanmu. Menurut saya itu sudah cukup bagi saya. Sudah cukup ketika dia bilang pada saya, sudah cukup besar imanmu. Saya akan bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam luka ini. Ada senyumanmu.
Ada kata darimu. Ada iman saya. Saya punya iman. Terima kasih Tuhan. Engkau menilai saya. Ternyata saya punya iman. Ibu itu berada di kaki Tuhan. Dan Tuhan bilang padanya, besar iman. Sudah cukup. Tidak? Tuhan bilang apa selanjutnya? Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Saudara bayangkan nggak tuh binar mata ibu itu? Bayangkan nggak senyum manis dia? Bayangkan nggak sukacita terpancar dari hatinya? Bayangkan nggak itu? Membayangkan, saudara dapat membayangkan tidak? Matanya yang melihat ke Tuhan ada air mata, lalu tiba-tiba Tuhan pegang dan usap air mata bilang, besar imanmu ibu. Jadilah padamu seperti yang engkau ingini. Wow. Tuhan itu bukan Tuhan yang akan membiarkan engkau dalam masalah. Kalau engkau ada masalah dan ada di kaki Tuhan, teruslah di kaki Tuhan. Tetaplah di kaki Tuhan. Jangan bergeser dari kaki Tuhan. Karena satu kali kelak engkau akan dengar kata Tuhan. Besar imanmu. Tidak peduli lagi dia mau bilang jadilah kepadamu. Tidak usah. Ketika Tuhan bilang besar imanmu, itu sudah cukup. Karena bukankah Tuhan menilai iman? Saudara, bukankah ada banyak orang akan bilang pada kita, iya nggak apa-apa Pak Sony. Nggak apa-apa Pak Sony. Nggak apa-apa, nanti kita lakukan ini. Saudara tahu nggak itu sangat menguatkan. Benar kan? Kalau ada orang dan bilang pada saudara, tenang. Tuhan akan kuatkan. Ya kan? Jadi, rugi nggak berharap remah-remah? Rugi nggak berharap remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan? Tidak. Kenapa? Karena dia akan bilang, besar imanmu, jadilah padamu seperti yang engkau kehendaki. Saya mau ulang, saudara. Kalau ada masalah dalam hidupmu, apapun itu, ya, dan datang pada Tuhan, lalu seolah-olah Tuhan mengabaikan, engkau belum bertarung seperti perempuan Syrofinesia ini. Satu waktu engkau akan berdiri dan lihat ke belakang, berliku-liku. Tapi sekarang saya sudah ada di puncak. Saya sudah bersama-sama dengan Tuhan. Apakah engkau akan ingat penderitaan itu? Tidak lagi. Kenapa? Sudah bersama-sama dengan Tuhan. Perempuan ini memilih untuk sakit di kaki Tuhan. Anjing sekalipun nggak ada masalah. Karena saya lebih dari anjing. Saya lebih dari itu. Tapi saya mau ada di bawah kaki Tuhan. Berharap pada Tuhan. Berharap pada Tuhan. Sekalipun masih gelap di hadapan saya. Di hadapan kita. Berharap terus pada Tuhan. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ketika Tuhan bilang besar imanmu, jadi padamu seperti yang kau kehendaki, kuasa Tuhan terjadi. Itulah kehidupan kita. Sama dengan perempuan Syrofinesia ini, hanya karena anugerah Tuhan orang-orang kafir ini bisa diselamatkan. Dan kalau Tuhan bilang kamu tidak layak. Kalau sakit, anak sakit itu kan tidur nggak nyenyak, makan tak enak segala macam. Bisa jadi dia sembuh, kita sakit. Ya kan? Tapi Tuhan akan bilang selalu. Itu kalau kan? Jadilah padamu seperti engkau, karena kita kan cuma minta Tuhan kalau boleh dia sembuh. Itu aja kan? Ya kan? Kita kan cuma minta sampai berhenti dia sembuh kan? Kita nggak minta dia sembuh dan menjadi besar Tuhan, dan kalau bisa jangan ganti Jokowi, kan nggak begitu. Kita cuma bilang Tuhan, yang penting dia sembuh. Cuma itu kan harapan kita kan? Untuk pelayanan, layanilah remah-remah yang jatuh. Saya harap penatua-penatua di sini tidak berubah. Anggota jemaatmu di sini tidak berubah. Jemaat Tuhan di sini tidak berubah. Kita hanya akan melayani remah-remah yang jatuh dari meja Tuannya. Bisa? Mari kita berdoa.